Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis ilmu. Ya, masih kita melanjutkan pelajaran Sirah An-Nabawiyah tentang bagaimana perjalanan kehidupan junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas bagaimana pernikahan Rasul alaihi salatu wasallam dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, dan telah kita sebutkan juga ya anak keturunan beliau dari pernikahan beliau alaihi salatu wassalam dengan Khadijah. Maka insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru tentang Sirah An-Nabawiyah. Ini beberapa fragmen atau beberapa kisah yang terjadi pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau Alaihi Salatu Wasallam diangkat sebagai nabi. Di antara kisah yang masyhur, ya, setelah beliau Alaihi Salatu Wasallam menikah, beliau terlibat dalam pembangunan kembali Baitullah. Ya, pembangunan kembali Baitullah ini terjadi sekitar ketika usia beliau 35 tahun. Jadi sekitar 5 tahun sebelum beliau mendapatkan wahyu, orang-orang di Makkah, para pembesar di Makkah, mereka berniat untuk membangun kembali Ka'bah. Ada beberapa latar belakang mengapa Ka'bah ini ingin dibangun kembali. Ya, di antaranya bahwa Ka'bah ketika itu tidak beratap, ya, belum ada atapnya sehingga mudah dimasuki oleh maling, oleh pencuri. Kemudian juga di antara sebab pembangunan kembali Ka'bah ini, karena Ka'bah ini rusak karena banjir. Ya, jadi yang namanya Makkah itu, barakallahu fikum, dia adalah sebuah lembah, ya. Sebuah lembah. Sehingga kalau terjadi hujan yang deras, ya apalagi waktunya sampai berhari-hari, maka lembah tersebut terendam air. Lembah tersebut terendam air. Ya. Nah, sampai sekarang juga masih seperti itu. Sampai sekarang masih seperti itu. Ya, untuk Ka'bah, untuk apa? Untuk Masjidil Haramnya mungkin bisa kita katakan aman, ya, karena pemerintah kerajaan Saudi Arabia mereka sudah membangun sistem drainase yang demikian apik, yang demikian bagus, sehingga ketika hujan turun selebat apapun, daerah Masjidil Haram ini tidak kebanjiran. Bismillahi taala, ya, tentunya semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian setelah itu apa? Usaha dari kerajaan Saudi Arabia untuk membangun sistem drainase. Tapi kalau kota Makkahnya sendiri, artinya di luar Masjidil Haram, ya masih kita temui banjir, ya. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu sempat kita lihat banjir. Dan kalau di kerajaan Arab Saudi, hujan sebentar pun sudah banjir, ya. Karena mungkin sistem drainase di luar Masjidil Haram itu sistem drainasenya kurang baik. Sehingga air itu cepat sekali tergenang dan kemudian lama dia baru terserap ke dalam tanah. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa juga pernah terjadi kebakaran, ya, jadi sudah banjir kebakaran lagi, ya. Jadi dikisahkan bahwa ada sebagian keluarga yang ketika itu mau masak, kemudian apinya itu mengenai Ka'bah. Jangan kita gambarkan bahwa di zaman itu Ka'bah itu jauh dari pemukiman, enggak, ya. Dulu pemukiman itu dekat sekali, ya.
dekat sekali dengan Ka'bah. Jadi Ka'bah dengan daerah pemukiman penduduk di kota Makkah itu sangat dekat. Ya, sehingga jangan heran kalau misalnya ada cerita ada orang masak kemudian terjadi kebakaran sampai ke Ka'bah. Ya, karena waktu itu memang rapat ya. Jadi tidak berjarak, tidak terlalu berjarak dengan Ka'bah. Ya, bahkan sebelum adanya perluasan yang dilakukan oleh kerajaan Saudi Arabia, itu antara Safa dan Marwah itu lewat rumah-rumah orang ya. Ya saya pernah melihat foto orang umroh ya sa'i antara Safa dan Marwah. Kalau kita lihat kalau sekarang kan sudah enak sekali. Ya, sudah diberikan jalan, tinggal jalan saja. Kalau dulu itu harus berbelok-belok melewati rumah manusia, rumah orang ya. Ada rumah, kita lewat tengah pasar ya. Antara Safa dan Marwah itu ada pasarnya. Nah, ini yang menjadi latar belakang mengapa Ka'bah dibangun kembali. Nah, ini ilustrasinya ya. Saya dapatkan ilustrasi Ka'bah dulu ya. Jadi dia tidak ada atapnya. Jadi seperti rumah tanpa atap. Nah, ini banjir yang terjadi di tahun 40-an ya, yang sempat terekam terdokumentasikan ya, Ka'bah, ini daerah Ka'bah diselubungi dengan air. Nah, pertanyaannya gimana tawafnya itu? Kalau Ka'bah lagi kebanjiran seperti itu, tawafnya gimana? Berenang berarti ya? Berenang 7 kali. Ya, nah ini kondisi Ka'bah yang pernah kebanjiran di tahun 40-an. Nah, ini juga nih kita lihat ya. Kita lihat kalau ini sepertinya terjadi di masa Utsmani ya, di masa Turki Utsmani ya, masih ada mihrab itu ya. Nah, ini menunjukkan terjadinya banjir di kota Makkah atau seringnya terjadi banjir di kota Makkah. Nah, ini juga. Nah, ini mungkin ada yang tawaf ini ya. Mau tawaf ini. Ya, tawafnya gimana caranya? Ini kalau pakai pakaian ihram sambil berenang berat ya. Nah, ini keadaan Baitullah Al-Haram yang terkena banjir. Baik. Nah, bagaimana proses pembangunan Ka'bah ya? Tentunya kalau ingin dibangun kembali, dia kan harus dihancurkan. Harus dihancurkan ya, namanya ingin dibangun kembali, direhab ya. Nah, ketika itu orang-orang Quraisy merasa khawatir karena ini Baitullah. Bagaimana mungkin kita menghancurkan Baitullah? Ya. Maka kemudian ada seorang tokoh Quraisy yang bernama Al-Walid Ibn Mughirah Al-Makhzumi. Ya, siapa beliau ini? Beliau ini bapaknya Khalid Ibn Walid. Dialah yang pertama kali merobohkan Ka'bah. Jadi dia ambil palu. Apa bahasa Melayunya palu ini? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang di Malaysia palu itu alat untuk memukul, hammer ya. Sledgehammer. Jadi dia ambil palu ya, sledgehammer, kemudian dia hancurkan Ka'bah. Nah, orang menunggu apa yang terjadi pada Al-Walid Ibn Mughirah. Khawatir mereka diadab seperti Abraha. Ya, ternyata karena niatnya berbeda. Kalau Abraha itu ingin menghancurkan Ka'bah ya, agar orang-orang berpaling dari Ka'bah kemudian berhaji ke gereja yang dia bangun. Nah, kalau orang-orang Quraisy ini baik mereka ya, tujuannya untuk memperkokoh Ka'bah. Jadi menghancurkan Ka'bah untuk direbuild, dibangun kembali. Maka tidak terjadi apa-apa pada diri Al-Walid Ibn Mughirah Al-Makhzumi. Sehingga ketika melihat Al-Walid Ibn Mughirah ya baik-baik saja, maka mulailah orang-orang Quraisy yang lain atau penduduk Ka'bah yang lain mulai untuk ikut menghancurkan Ka'bah bersama beliau. Nah, ketika itu untuk memperbaiki Ka'bah namanya butuh biaya ya. Untuk membangun Ka'bah kita tahu sendiri bahwa orang-orang zaman dahulu ya, mereka butuh kayu ya, mereka butuh biaya untuk membangun Ka'bah, sehingga mereka mengumpulkan biaya di sana. Jadi ada fundraising, ada pengumpulan biaya. Nah, orang-orang Quraisy ini dia bikin syarat, barang siapa yang ingin memberikan kontribusi untuk pembangunan kembali Ka'bah, harta yang diberikan itu haruslah harta yang baik-baik saja.
Mereka tidak menerima harta dari pelacuran, perzinahan, ya. Tidak menerima harta dari riba dan hasil kezaliman, perampasan. Nggak mau mereka terima. Ya, nah ini sisi baiknya masyarakat jahiliyah. Untuk yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka nggak berani untuk apa? Melakukan atau memberikan sesuatu yang buruk. Ya, berbeda dengan di masa kita ya. Orang di masa kita kalau dia mau korupsi, ya Al-Qur'an dikorupsi, pengadaan Al-Qur'an dikorupsi, haji dikorupsi. Ya. Dari sisi ini lebih parah daripada masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah kalau perkara yang melibatkan Baitullah, melibatkan Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka sangat berhati-hati. Sampai tidak mau menerima hasil perzinahan, tidak mau menerima riba dan menerima hasil dari apa? Wasop, yakni perampasan. Tidak mau mereka. Ya. Nah, kemudian pembangunan Ka'bah ini dipimpin oleh seorang arsitek dari bangsa Romawi yang bernama Bakum. Ya. Nah, bagaimana ini kok ada arsitek yang berasal dari Romawi ikut terlibat dalam pembangunan Ka'bah? Disebutkan oleh para ulama sejarah ya bahwa ceritanya itu ada kapal yang berangkat dari negeri Syam ya membawa kayu-kayu, membawa bahan bangunan. Tujuannya adalah untuk membangun gereja yang ada di Yaman. Jadi dulu kan Yaman sebagaimana yang telah kita ceritakan, Yaman itu termasuk kekuasaannya Nasrani. Termasuk kekuasaannya Nasrani. Kemudian mereka ingin membangun gereja di sana ya, biasa mereka membangun bangunan-bangunan yang baik. Ya, kita tahu sendiri bahwa Jaziratul Arabia ini mungkin kurang komponennya. Kita nggak punya kayu-kayu, yang nggak ada hutan di sana ya. Nggak ada hutan ya, paling ngambil dari kurma, ya, dari dahan kurma. Sehingga ketika itu orang-orang Romawi mengirimkan bahan bangunan ke negeri Yaman. Cuma qadarullah wa masyafa'al, ya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Kapal-kapal mereka ini karam ya di dekat daerah Jeddah. Karam artinya tidak bisa melanjutkan perjalanan. Jadi mereka mau tidak mau harus menepi ke lautan Jeddah. Maka ketika mendengar kabar bahwa ada kapal-kapal Romawi yang terdampar, maka orang-orang Quraisy ya datang ke sana ya dan karena tidak mungkin kapal tersebut untuk melanjutkan perjalanan, maka orang-orang Quraisy menawarkan kepada orang-orang Romawi bagaimana kalau apa yang kalian bawa dibeli. Nah, jadi inilah biaya yang mereka kumpulkan tadi untuk membeli bahan-bahan tersebut. Nah, kemudian di sana ada seorang arsitek yang bernama Bakum, maka Bakum pun disewa. Ya, untuk apa? Untuk membantu orang-orang Quraisy membangun kembali Ka'bah. Ini menunjukkan penghormatan mereka kepada Ka'bah. Jadi apa? Memberikan yang terbaik. Mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik ketika membangun Ka'bah tersebut. Nah, kemudian Rasulullah SAW ikut bergotong royong. Nanti kita ceritakan bagaimana kondisi Rasulullah SAW, ya, bagaimana kondisi kerja bakti ya yang dilakukan oleh orang Quraisy. Ya mereka nggak tutup aurat ya ketika itu, karena pakaian ketika itu sangat terbatas. Sementara pakaian mereka itu cuma sarung saja, sedangkan mereka ketika ingin mengangkat batu, otomatis bagian atas dari tubuh mereka tidak tertutupi. Nah, kalau angkat batu bikin luka ya, bikin lecet. Maka apa yang mereka lakukan? Ya mereka angkat sarungnya. Sarungnya diangkat. Jadi bagian bawahnya nggak tertutupi, bagian atasnya mereka pakai untuk menutupi bagian atas tubuh mereka. Jadi antum bayangkan mereka cuma punya satu sarung, harus ngangkat batu, harus memilih. Ya, kalau sarungnya dipakai di bawah, maka bagian atas luka kena batu. Ya. Nah, kalau misalnya dia ingin melindungi pundaknya dari batu, ya mau tidak mau bagian bawah tidak tertutupi. Maka sebagian dari mereka memilih untuk tidak menutup aurat. Jadi bagian bawahnya kelihatan, bagian atasnya untuk 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 menutupi bagian atas, sarungnya dipakai untuk menutupi bagian atas sehingga tidak luka karena batu yang mereka angkut. Baik. Nah, bangsa Quraisy akhirnya kehabisan dana dari penghasilannya yang baik-baik ya. Jadi ya penghasilan yang baik-baik yang mereka kumpulkan, mereka habis. Nah, kemudian sehingga Ka'bah itu tidak terbangun dengan sempurna. Nah, inilah alasannya kenapa ada Hijr Ismail ya. Nah, sebenarnya Ka'bah ini seperti ini ya. Seperti ini. Jadi dia tidak persis kotak seperti itu. Jadi
Hijr Ismail itu masuk ke dalam bangunan Ka'bah. Ya, masuk ke dalam bangunan Ka'bah ya, atau melihat ya bina Ibrahim alaihissalam lil Ka'bah ya al-musyarrafah. Ini bangunan Ka'bah di sini antum bisa lihat ya, yang dibangun oleh orang Quraisy. Sebentar. Bukan laser pointer nih, pen. Iya. Yang dibangun oleh orang-orang Quraisy itu hanya segini ya. Nah, kenapa? Karena mereka kehabisan dana. Ya, kalau mau bangun lagi harus nyari dana yang kotor ya, dana-dana dari perzinahan, dana-dana dari riba dan dari ghosab ya, dari perampasan dan yang semisalnya. Nah, karena mereka tidak mampu lagi, maka Ka'bah dibangun dengan tidak sempurna. Jadi tidak seperti yang ada di masanya Ibrahim alaihissalam. Nah, sampai di sini mereka membangun Ka'bah sehingga masih tersisa. Ya. Nah, ini yang jadi Hijr Ismail. Makanya nanti kalau orang tawaf itu tidak boleh dia tawaf di dalam Hijr Ismail sini, enggak sah tawafnya. Karena ini masih masuk bangunan Ka'bah. Kalau dia mau tawaf harus di luar Hijr Ismail sini. Makanya Nabi alaihissalatu wassalam ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau alaihissalatu wassalam itu menguasai kota Makkah ya, terjadi Fathu Makkah, beliau mengatakan laula ya hitsanu qaumika bil kufr lanaqattu al-Ka'bah wa ja'altu laha baban ya syarqiyan wa baban gharbiyan wa adkhaltu fiha al-hijr. Kata beliau alaihissalatu wassalam, ya, kalau seandainya kaummu itu tidak baru lepas dari kekufuran, maka aku akan ubah Ka'bah ya. Ya, aku akan runtuhkan Ka'bah. Lanaqatul Ka'bah. Aku akan hancurkan Ka'bah. Wa ja'altu laha baban. Kemudian aku akan jadikan dia pintu ya, syarqiyan wa baban gharbiyan. Dia aku jadikan dua pintu ya. Ada pintu barat, ada pintu timur. Jadi Ka'bah tuh asalnya ada dua pintu. Ini seperti yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Wa adkhaltu fiha al-hijr. Kemudian al-hijr aku akan masukkan ke dalam Ka'bah. Nah, tapi kenapa Nabi alaihissalatu wassalam tidak melaksanakan apa yang menjadi keinginan beliau? Nah, sudah dijelaskan oleh beliau. Ya, karena kaumnya ini baru masuk Islam. Nah, kalau beliau langsung meruntuhkan Ka'bah, maka mungkin akan terjadi konflik atau terjadi fitnah di tengah-tengah orang-orang yang baru masuk Islam ini. Maka beliau alaihissalatu wassalam tidak jadi mengubah Ka'bah untuk mengembalikan Ka'bah sebagaimana yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Baru ketika Abdullah bin Zubair menjadi gubernur Makkah, ya sebelum beliau diserang oleh Al-Hajjaj ibnu Yusuf, ya Abdullah bin Zubair melaksanakan apa yang menjadi keinginan Rasulullah. Ya, beliau radhiyallahu anhu membangun Ka'bah sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Hanya saja kemudian di masa Umayyah, kalau saya tidak salah di masa kekhilafahannya Marwan, dihancurkan kembali. Dihancurkan kembali apa yang telah dibangun oleh Abdullah bin Zubair, ya, dikembalikan lagi seperti masa ketika Rasulullah SAW masih hidup. Nah, ketika itu Marwan dikasih tahu, ya, ada sebagian ulama yang mengatakan kepada Marwan, wahai Marwan, sesungguhnya Abdullah bin Zubair itu sudah benar. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan seperti ini. Tapi Marwan mengatakan, ya sudahlah, saya sudah hancurkan dan saya sudah bangun kembali. Ya biarkanlah begitu karena khawatir nanti Ka'bah ini jadi permainan para sultan. Setiap kali ganti khalifah dihancurkan, ya bangun lagi. Nanti ganti lagi khalifahnya, ya dibangun lagi. Ya, sehingga hilang kesakralan atau kesucian Baitullah Al-Haram. Maka Marwan ini juga lumayan faqih dia ya. Karena dia ini juga sebenarnya ulama juga ya Marwan ini. Maka kemudian Marwan membiarkan Ka'bah dalam bentuknya ya yang sudah dibangun kembali oleh pemerintahannya ya. Kemudian setelah itu tidak ada lagi yang merobohkan Ka'bah. Jadi terakhir ya di masa Umayyah itu. Nah, ini maksud saya tadi ya. Nah, Hijr Ismail itu termasuk Ka'bah. Sebagian mengatakan secara keseluruhan itu termasuk Ka'bah, sebagian mengatakannya sebagiannya saja. Ya, makanya kita nggak boleh tawaf di dalam ini. Jadi harus berada di luar, harus ada di luar Hijr. Kalau mau tawaf
itu harus berada di luar hijr. Baik, setelah membangun kembali Ka'bah, nah ini ada kisah yang sangat masyhur tentang Nabi Alaihissalam. Orang-orang Quraisy ya memiliki permasalahan yang baru. Ya, di Ka'bah itu tertanam batu yang disebut sebagai Hajar Aswad. Hajar Aswad. Hajar Aswad itu bukan yang hitam ini ya. Bukan seluruhnya yang bulat hitam ini juga. Ini perlu kita jelaskan kepada kaum muslimin. Hajar Aswad ini loh, yang kecil-kecil ini. Nah, ini ada, antum lihat di sini ya, ada batu-batu yang kecil. Nah, ini Hajar Aswad. Ya, dulu dia satu kepingan utuh, tapi kemudian pecah dia. Pecah, kemudian baru ditanamkan atau disemen di sebuah batu. Nah, jadinya seperti ini. Ini Hajar Aswad. Ya, dulu dia satu kepingan ya. Tapi yang sekarang ini pada hakikatnya dia pecahan-pecahannya saja. Pecahan-pecahannya saja. Jadi kalau mau mencium Hajar Aswad, cium yang bagian tengahnya. Karena di sanalah ada Hajar Aswad yang benar ya. Bukan seluruhnya ini, enggak, bukan seluruhnya ini Hajar Aswad, enggak. Hajar Aswad itu kecil-kecil dia. Ya. Nah, waktu zaman Nabi SAW masih utuh dia, ya, masih utuh. Kalau saya tidak salah hancurnya itu ketika orang-orang Syiah, ya, ketika dicuri oleh orang Syiah, Hajar Aswadnya jatuh kemudian pecah dia, ya, pecah dia menjadi beberapa kepingan baru diletakkan kembali di semen dalam satu batu. Nah, Hajar Aswad ini dulu berasal dari surga. Awalnya dia berwarna putih, namun dia sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, ya, awalnya batu ini berwarna putih, namun karena dosa-dosanya Bani Adam, maka dia kemudian berubah menjadi hitam. Nah, apa keterkaitan Hajarul Aswad ini dengan Nabi Alaihissalam? Ya, orang-orang Quraisy itu hampir bunuh-bunuhan, ya, hampir bunuh-bunuhan untuk menentukan siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Nah, setelah dibangun, ya, Hajar Aswadnya kan ditaruh dulu, disisihkan dulu, ditaruh di tempat yang lain. Nah, setelah Ka'bahnya jadi, siapa yang akan meletakkan Hajarul Aswad ini kembali ke tempatnya? Ya, maka mereka kemudian berselisih sampai ingin bunuh-bunuhan, sampai ingin saling membunuh. Ya, sampai kemudian Abu Umayyah Ibn al-Mughirah al-Makhzumi, mereka dia mengusulkan kepada orang-orang Quraisy, bagaimana kalau kita tunggu saja siapa yang pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram, dialah yang kita jadikan sebagai hakim untuk memutuskan permasalahan ini. Ya, memutuskan permasalahan ini. Maka orang-orang pun setuju. Ya. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala kemudian menakdirkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliaulah orang yang pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram ketika itu, maka mereka pun ridha dengan keberadaan beliau. Alhamdulillah ya. Yang masuk adalah sosok yang sangat mereka hormati, ini Rasul alaihissalam. Sosok yang mereka panggil sebagai Al-Amin, sebagai orang yang terpercaya. Ya, mereka pun ridha Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim. Artinya apapun yang diputuskan oleh Nabi alaihissalam, mereka akan terima. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sama sekali tidak terpikirkan oleh mereka. Luar biasa, Masya Allah ya. Ya, kita juga nggak menduga ya, kalau misalnya kita dihadapi masalah seperti itu, bingung juga kita. Siapa yang harus meletakkan kembali Hajarul Aswad? Siapa yang berhak? Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau punya ide yang demikian baik ya. Ya, beliau mengambil selembar selendang, ya, selendang, kemudian Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengah selendang. Ini luar biasa betul ya. Ya. Kemudian beliau meminta semua orang, semua pemuka kabilah yang mewakili kabilah-kabilah mereka, semuanya memegang ujung-ujung selendang. Nah, artinya apa? Semuanya punya kontribusi ya. Semuanya dibagi adil, semuanya ya ikut meletakkan Hajar Aswad. Tanpa ada yang kemudian disisihkan. Oh, kamu nggak ikut, kamu nggak usah ikut. Ini saja, fulan saja yang membawa. Enggak, semuanya bisa ikut. Ya, pemuka-pemuka kabilah, perwakilan-perwakilan dari kabilah, semuanya bisa ikut serta dalam ya meletakkan Hajarul Aswad. Maka kemudian mereka bersama-sama ya bersama-sama membawa Hajarul Aswad ke dekat tempatnya, lalu tangan Rasulullah SAW lah yang meletakkannya.
Jadi sebenarnya yang meletakkan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka ridho. Kenapa? Karena semuanya berkontribusi. Tidak ada yang dipinggirkan, tidak ada yang diunggulkan, tidak ada yang dipinggirkan. Semuanya ikut ya berkontribusi dalam meletakkan Hajarul Aswad. Masya Allah ya. Maka kemudian seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini, dan mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah. Maka peristiwa ini semakin mengangkat kedudukan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di tengah masyarakat Arab. Oh, siapa sih yang mendamaikan? Ya, Muhammad. Masya Allah. Siapa yang memberikan jalan keluar? Muhammad. Artinya nama beliau menjadi terkenal di tengah-tengah, menjadi semakin terkenal di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Baik. Sekarang kita akan ini selesai ya peristiwa pembangunan kembali Ka'bah. Nah, sekarang kita akan jelaskan penjagaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul alaihi salatu wasalam ya sebelum diangkat menjadi rasul. Jadi tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan Nabi alaihi salatu wasalam ini terlibat sesuatu yang menyebabkan orang enggan atau berat untuk mengikuti beliau. Ya. Jadi Allah jaga Rasulullah SAW. Jangan sampai beliau ini melakukan suatu perbuatan yang tercela di tengah-tengah masyarakat yang kemudian menjadikan itu sebagai alasan. Ya, orang-orang musyrik menjadikan itu sebagai alasan. Oh, kami nggak mau ikut Muhammad. Kenapa? Dia suka bohong. Nggak. Dia adalah orang yang amanah. Ya, kami nggak mau ikut Muhammad karena Muhammad dulu juga sama-sama kami menyembah berhala. Enggak, Nabi nggak pernah menyembah berhala. Ya, kami nggak mau ikut Muhammad karena dia dulu adalah ashabul khamar misalnya, tukang minum khamar. Enggak, dia nggak pernah minum khamar. Hah? Jadi tidaklah ada alasan bagi mereka untuk menolak dakwah Nabi melainkan karena kesombongan mereka. Ya, kalau alasannya karena pribadi Nabi tercela, enggak, beliau adalah orang yang terbaik, sama sekali ya, sama sekali terhindar dari segala bentuk ya perkara-perkara yang tercela di tengah-tengah masyarakat. Baik. Bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi rasul? Yang pertama, barakallahu fikum, beliau dikenal dengan kejujuran. Ya, orang yang jujur, ini mau tidak mau kita terima dakwahnya ya. Karena dia jujur, nggak bohong. Ya. Nabi alaihissalam dikenal dengan kejujurannya, nggak pernah bohong. Bahkan beliau mendapati gelar Al-Amin, orang yang amanah. Orang yang amanah. Ya. Maka kemudian Nabi SAW menyampaikan dakwah. Beliau tidak ada yang mengingkari dakwah beliau, ya, karena menganggap beliau dusta. Enggak. Kenapa? Karena beliau alaihissalam adalah orang yang jujur. Kita ambil contoh ya. Ketika Nabi alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dakwah secara jahriyah. Ya, secara terang-terangan. Ya, beliau naik ke atas bukit kemudian mengatakan kepada orang-orang Quraisy, ya, ara'aitakum anna law akhbartukum annal aduwa musabbihukum aw mumassikum, ya, akuntum tusaddiquni? Bagaimana menurut kalian? Kalau saya kabarkan kepada kalian ada musuh yang siap untuk menyerang kalian, baik itu di waktu pagi maupun di waktu petang, akuntum tusaddiquni? Ya, bukankah kalian akan membenarkanku? Qalu bala. Maka mereka mengatakan tentu, ya. Tentu. Ya, enggak ada penilaian yang lain pada diri Rasulullah melainkan beliau adalah orang yang jujur. Fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabun syadid, ya. Maka aku adalah pemberi peringatan kepada kalian dan di hadapanku ada azab yang sangat pedih. Artinya ketika kalian tidak mengikuti aku, maka hendaknya kalian bersiap-siap dengan azab yang pedih. Nah, mereka tidak mendustai Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, mereka mempercayai walaupun itu suatu hal yang mungkin luar biasa, ada pasukan yang siap menyerang kalian di balik bukit ini berita yang besar. Ya, mereka menerima. Ya, menunjukkan kejujuran Nabi alaihi salatu wasalam sehingga apapun yang dikabarkan oleh beliau, ya, ini diterima oleh masyarakat Quraisy.
Kemudian beliau dikenal dengan akhlak yang baik. Nah, nggak ada celaan terhadap akhlak beliau. Nabi alaihissalam dikenal dengan akhlak yang luar biasa. Ya, ketika Khadijah radhiyallahu taala anha ya mendapati suaminya yang baru saja mendapatkan wahyu, Nabi SAW mendapatkan wahyu di Gua Hira, kemudian beliau dalam keadaan yang sangat ketakutan. Ketika beliau mengatakan kepada istri beliau, Zammiluni, ya selimuti aku. Maka apa yang dikatakan oleh Khadijah untuk menghibur Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalla wallahi ma yuhzikallahu abadan. Sekali-kali tidak. Demi Allah Subhanahu wa taala, Dia tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Jadi mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Qala innaka la tasilur rahim. Sesungguhnya engkau ini orang yang suka menyambung silaturahim. Lihat. Ya, karakter Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika itu beliau alaihi salatu wasallam belum diangkat menjadi nabi. Tapi apa? Beliau ternyata orang yang gemar menjalin silaturahim. Wa tahmilul kal. Ya, engkau suka membantu orang yang lemah. Jadi beliau alaihi salatu wasallam suka membantu kaum du'afa, orang-orang yang lemah dibantu oleh beliau alaihi salatu wasallam. Wa taksibul ma'dum, membantu orang yang tidak punya. Wa takrid dhaif. Ya, kemudian engkau juga suka menjamu para tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau membantu orang untuk mendapatkan haknya. Jadi ini karakter Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam dikenal dengan akhlaknya ya yang luar biasa mulia. Ya, menyambung silaturahim, membantu orang yang lemah, ya, menjamu para tamu. Ketika ada tamu datang, beliau jamu dengan jamuan ya yang luar biasa. Sehingga tidak ada alasan ya dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketinggian akhlak beliau alaihi salatu wasallam. Nah, kemudian juga beliau tidak pernah berbuat syirik. Ya. Beliau tidak pernah berbuat syirik. Sehingga kalau ada orang yang misalnya Nabi alaihi salatu wasallam mengajak orang untuk tidak berbuat syirik, ya beliau adalah orang yang terdepan untuk tidak melakukannya. Ya. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad ya dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya Urwah bin Zubair, ya kata beliau, haddatsani jarun di Khadijah binti Khuwailid. Kata siapa? Urwah bin Zubair ya menyampaikan kepadaku, telah menceritakan kepadaku, jarun li Khadijah binti Khuwailid, tetangganya Khadijah bin Khuwailid. Annahu sami'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwa yaqul li Khadijah, ya bahwa dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Khadijah, Khadijah, wallahi la a'budul Lat wal Uzza, wallahi la a'budu abadan. Wahai Khadijah, saya enggak pernah sama sekali beribadah kepada Lat, Uzza. Demi Allah saya tidak pernah menyembahnya. Aku tidak akan, dan selama-lamanya aku tidak akan pernah menyembahnya. Qala fataqul Khadijah, ya khalil Lat, khalil Uzza. Ya tinggalkan Lata dan tinggalkan Uzza. Ya qalat kanat sanamuhum allati kanu ya'buduna thumma yattaji'un. Ya, itu adalah berhala-berhala yang biasa mereka sembah dan mereka pun bersujud kepadanya. Jadi Nabi SAW tidak pernah dan tidak akan ya ketika itu di masa jahiliyah tidak akan beliau ya bersujud atau menyembah kepada berhala-berhala yang disembah oleh kebanyakan manusia ketika itu. Bahkan beliau alaihi salatu wasalam tidak pernah menyentuh. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, ya beliau mengatakan bahwa suatu hari kami berada di dekat patung yang bernama Isaf dan Nailah. Isaf dan Nailah ini adalah dua patung yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Asal muasalnya dia adalah dua pasang pemuda dan pemudi dari kabilah Jurhum yang kemudian berzina di dalam Ka'bah. Lalu Allah Subhanahu wa taala hukum mereka dengan dijadikan sebagai patung. Nah, ini malah disembah oleh orang-orang Quraisy.
Maka Nabi alaihi salatu wasallam ketika melewati patung tersebut, beliau melarang Zaid bin Harithah untuk menyentuhnya. La tamassah, jangan kau sentuh kedua patung ini. Ya. Namun kemudian Zaid bin Harithah bandel ya. Beliau radhiyallahu anhu tetap menyentuh patung tersebut. Maka kemudian kata beliau, "Falladzi akramahu wa anzala alaihi alkitab mastalama sonaman hatta akramahu billadzi akramah wa anzala alaihi alkitab." Ya. Demi Allah yang telah memuliakan beliau, kata Zaid bin Harithah, demi Allah yang telah memuliakan beliau dan menurunkan risalah kepada beliau, ya, beliau tidak pernah menyentuh sonam, ya mastalama sonaman, beliau sama sekali tidak pernah menyentuh berhala, hatta akramahu billadzi akramah, sampai kemudian Allah ya memuliakan beliau, wa anzala alaihi kitab, dan menurunkan Alkitab kepada beliau. Jadi Nabi SAW tidak pernah menyentuh berhala sama sekali. Luar biasa. Kemudian juga selain dari sisi akidah dan juga dari sisi akhlak, Allah Subhanahu wa taala juga menjaga aurat beliau. Ya, jangan sampai ada cerita auratnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, itu terbuka auratnya. Ada orang mengatakan, "Oh, saya pernah lihat auratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya, melihat kemaluannya Nabi alaihi wasallam misalnya. Nauzubillah. Ya, tidak pernah. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan orang-orang Quraisy terdahulu, mereka tidak terlalu peduli terhadap auratnya. Ya, makanya kita tahu ya orang-orang terdahulu sebagiannya melakukan tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Ya, dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian. Ya, demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam, beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari terbuka auratnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dikisahkan oleh Jabir, lamma buniyatil Ka'bah dhahaba Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abbas yanqulani al-hijarah. Ketika Ka'bah itu dibangun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abbas ya mereka memindahkan batu. Mereka bertugas untuk memindahkan batu. Faqala Abbas li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'al izaraka ala raqabatik. Ya, yaqika minal hijarah. Kemudian kata Abbas kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, ya, jadikanlah sarungmu, letakkan sarungmu di atas pundakmu agar tubuhmu tidak tergores batu. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Jadi mereka mengangkat batu di pundak-pundak mereka. Ya, karena pakaian ketika itu sangat terbatas, maka kalau ingin melindungi pundak dari batu, otomatis sarung yang di bawah harus diangkat ke atas. Sehingga bagian bawah tidak tertutupi. Fakharra ilal ard wa tamahat ainahu ila sama thumma afaqa faqala izari fashadda alaihi izarah. Nah, kemudian ketika Nabi alaihi salatu wasalam ingin melakukannya, ingin meletakkan sarungnya tadi ke atas pundak beliau untuk menutupi pundak beliau, beliau jatuh tersungkur. Seakan-akan ada yang mendorong ya. Ada yang mendorong. Jangan, nggak boleh seperti itu ya. Jadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar aurat beliau itu tidak terbuka. Ya, aurat beliau tidak terbuka. Kemudian wa tamahat ainahu ila sama, kemudian beliau memandang ke atas langit, kemudian mengatakan, ya, izari. Ini karena sarungku. Ya, jadi apa? Seakan-akan tidak diizinkan beliau untuk menaikkan sarungnya sehingga terbuka aurat beliau. Ya, maka kemudian beliau pun mengencangkan sarungnya. Nah, sampai seperti itu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, bahkan disebutkan beliau pernah ingin menghadiri acara pernikahan ya. Acara pernikahan orang zaman dahulu dipenuhi dengan khamar dan musik ya. Kalau musiknya sampai sekarang. Nah, kebiasaan jahiliyah yang masih ada di tengah-tengah kaum muslimin, mereka kalau bikin pesta itu pakai musik yang hingar-bingar ya. Bukan hanya sekedar rebana, duf saja.
tapi sudah sampai mengundang penyanyi-penyanyi dangdut ya dengan pakaian-pakaian yang seronok ya. Ya, ini kebiasaan jahiliyah. Maka Nabi SAW pernah ingin menghadiri pernikahan, namun beliau dibuat Allah Subhanahu wa taala tertidur. Ya, ketika ingin menghadiri, beliau tertidur sehingga tidak menghadiri acara tersebut. Ialah bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Kemudian juga di antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam sebelum beliau diangkat menjadi nabi, ya, beliau itu tidak dikenal sebagai penyair. Ya, bangsa Arab itu gemar melantunkan bait-bait syair, tapi Nabi alaihi salatu wasalam tidak dikenal sebagai orang yang suka melantunkan bait syair, terutama sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, wa ma'allamnahu syi'r wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, kepada Muhammad alaihi salatu wasalam. Ya, wa ma yanbaghi lahu, dan itu tidak pantas baginya. Ya, beliau itu membawakan wahyu, bukan membawakan bait-bait syair, bait-bait syair. Kalau beliau bawakan bait-bait syair, maka orang akan mengatakan, wah, Al-Qur'an ini adalah bait-bait syair karangan Muhammad alaihi salatu wasalam. Ya, karangan Muhammad alaihi salatu wasalam. Sehingga beliau tidak bersyair dan tidak pantas bagi beliau untuk melantunkan banyak syair. Coba bayangkan kalau misalnya beliau dikenal sebagai seorang penyair. Bisa jadi ayat-ayat dalam Al-Quran itu atau surat-surat dalam Al-Quran dianggap sebagai bait syair. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya akhirannya dal. Ya, seperti bait syair. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, ya, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Semua belakangnya huruf qalqalah. Ya. Nah, jadi bisa dianggap beliau sebagai seorang penyair, tapi beliau tidak dikenal sebagai seorang penyair. Jadi kalau ada yang menuduh beliau sebagai seorang penyair, maka ini suatu tuduhan yang tidak benar. Nggak dikenal Muhammad alaihi salatu wasallam sebagai seorang penyair. Nah, di sini ada faedah ya. Saya ingin ingatkan, ada faedah dari apa yang baru saja kita tuturkan. Ya, bahwa Nabi SAW, beliau punya akhlak yang baik, beliau juga ternyata berkiprah tengah-tengah masyarakat. Ya. Ada dua faedah yang bisa kita dapati. Yang pertama, bahwa seorang da'i itu hendaknya menghiasi diri dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia, agar dakwahnya diterima oleh masyarakat luas. Banyak orang yang menolak dakwah bukan karena apa yang disampaikan oleh sang da'i, enggak. Tapi karena buruknya perangai sang da'i. Karena akhlaknya enggak ada, akhlaknya jelek. Ya, jadi dakwah tidak tersampaikan, orang menolak. Ini poin yang sangat penting bagi kita ketika ingin berdakwah di tengah-tengah kaum muslimin, ya, tunjukkan bahwa kita memiliki akhlak yang baik. Banyak orang, Masya Allah ya, kalau dia memberikan pengajian luar biasa retorikanya, tapi kemudian ketika kita lihat di tengah-tengah masyarakat, ya, ternyata akhlaknya sangat buruk. Bagaimana orang bisa menerima dakwah kalau akhlak kita buruk? Ya, jadi akhlak ini salah satu kunci keberhasilan dakwah, kunci keberhasilan dakwah. Ya, kalau kita lihat bagaimana Islam itu tersebar, ya, atau Islam itu diterima di tengah-tengah Nusantara, di tengah-tengah negeri kita. Ya, negeri kita ya, Nusantara ini ya, baik di Indonesia maupun di tanah Melayu sana, di Malaysia. Kalau kita lihat tidak ada pasukan yang datang untuk menyerang negeri kita. Ya, tidak ada futuhat. Futuhat itu nggak sampai ke Indonesia. Mana pasukan mana yang sampai ke tanah Melayu untuk mengislamkan tanah Melayu? Ada nggak? Nggak ada. Ya, pasukan mana yang sampai ke Sumatera, ke Jawa, ya, ke Kalimantan? Nggak ada. Bagaimana mereka itu bisa menerima dakwah dengan akhlak? Orang yang menyebarkan dakwah di tengah-tengah kita, penduduk kita, ya, inilah orang-orang yang berakhlak baik. Ketika mereka berdagang dengan penuh kejujuran, sehingga orang-orang menerima dakwah. Ya,
Apalagi kita ini ya, masyarakat kita, masyarakat di Indonesia, Malaysia, mereka itu sangat 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 mementingkan akhlak. Ya, orang membawa pemikiran sesat. Ya, perhatikan ini, orang membawa pemikiran sesat. Kalau dilihatnya akhlaknya baik, ya, santun, budi pekertinya baik, ya orang pun akan tertarik. Ya, orang pun akan tertarik untuk mengikuti. Padahal dia membawa pemikiran sesat, ngajak orang nyembah kubur misalnya. Ayo kita ke kuburan. Tapi dakwahnya diterima, orang pun tidak mengkritik apa yang dilakukan. Kenapa? Akhlaknya baik. Kenapa? Akhlaknya baik tengah-tengah masyarakat. Ya, sehingga orang pun kalau mau mencerca pun dia hati-hati. Oh, orang ini akhlaknya baik tengah-tengah masyarakat, dia dicintai di tengah-tengah masyarakat. Nah, sebaliknya dai-dai yang membawa sunnah, dai-dai yang membawa tauhid, terkadang sikapnya keras sekali. Tidak bisa menempatkan diri. Ya, semua orang dianggap ahlul bid'ah. Ya, mana bisa dakwah diterima seperti itu? Ya. Oleh karena itu kita tunjukkan akhlak yang baik tengah-tengah masyarakat. Ya, kita pahami mereka ini jahil. Ya, mungkin ilmu belum sampai kepada mereka. Sabar-sabarlah ketika berdakwah. Ya, tunjukkan akhlak yang baik. Ya, dan hendaknya apa yang disampaikan itu ya sesuai dengan apa yang dia kerjakan, dia lakukan. Ya, macam orang ngajak misalnya dia dalam satu muhadharah dia mengatakan tentang keutamaan misalnya keutamaan sholat berjamaah ya. Kita bicara ini di luar konteks COVID-19 lah ya. Kita bicara ini di luar masa wabah ya. Ya, kita bicara masalah sholat berjamaah di masjid misalnya. Ya, sholat berjamaah di masjid. Ya, tapi dia sendiri tidak pernah kelihatan sholat berjamaah di masjid. Ketika subuh dia tertidur, ya masih tertidur, tidak sholat subuh melainkan ketika matahari sudah meninggi. Bagaimana orang mau menerima dakwah? Ya, banyak yang harus kita perbaiki. Ya, ini juga nasihat bagi diri kami juga. Ya. Nah, kalau kita ingin dakwah diterima, pertama kali tunjukkan akhlak yang baik. Tunjukkan akhlak yang baik. Ya. Kemudian faedah yang kedua, kita lihat Nabi SAW itu bergaul dengan masyarakat. Ya, beliau ikut serta dalam berbagai program yang diadakan oleh masyarakat Quraisy. Beliau ikut Hilful Fudul, ya, beliau ikut perang Fijar, kemudian juga beliau ikut membangun kembali Ka'bah, bahkan ikut dalam mendamaikan orang, meletakkan Hajarul Aswad. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang dai itu bergaul dengan masyarakat selama pergaulannya itu bukan dalam bentuk maksiat. Ya, jadi kalau misalnya ada yang meninggal dunia, dia ikut takziah, ya. Kalau ada acara bersih-bersih kampung, dia ikut bersih-bersih kampung, ya. Jadi dia berikut serta di tengah-tengah masyarakat, bukan sebagai orang yang terasing, bukan orang yang asing, orang yang tidak dikenal, maunya mengasingkan diri saja. Kemudian kalau dia ikut acara-acara komunitinya saja, di kampung tidak dikenal, siapa fulan nih, tidak ada, tidak dikenal. Tidak, ya. Bukan sikap yang bijak kalau kita tuh mengasingkan diri dari masyarakat. Tapi bergaul dengan masyarakat, bersabar dengan mereka. Ya, ini baru dakwah kita itu bisa diterima. Tujuan kita kan bagaimana agar dakwah diterima. Selama tidak melanggar, ya tidak melanggar batasan syariat kita lakukan. Pergaulah dengan mereka. Kalau ada acara-acara yang tidak menyelisihi syariat kita ikut. Ya, dan ini bukan hanya dai dalam artian ustadz ya, antum juga para ikhwah yang sudah kenal sunnah, yang sudah kenal dakwah, bergaul bersama masyarakat. Ya, mungkin itu menjadi wasilah kita untuk dakwah ya. Apalagi musim-musim sekarang ini saya lihat banyak orang susah ya, inilah saatnya kita untuk memberikan kontribusi kita, berikan pertolongan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin ya. Mudah-mudahan jadi wasilah dakwah. Ini beberapa faedah yang bisa kita dapati dari apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian juga di antara persiapan Nabi SAW sebelum beliau SAW diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau seorang yang ummi. Nah, ini sudah pernah kita singgung ya. Kenapa beliau diutus di tengah-tengah bangsa Arab? Karena bangsa Arab itu punya karakter ummi. Tidak punya kebiasaan membaca dan menulis tulisan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi. Orang-orang yang mengikuti rasul yang ummi. Jadi ummi itu tidak bisa membaca, tidak menulis dan tidak menggunakan ilmu hisab.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' al-Fatawa menyebutkan bahwa maksud ummi ini bukan berarti Rasulullah itu bodoh, tidak berilmu, tidak bisa menghafal. Ya, beliau itu tidak bisa menulis dan tidak membaca. Itu pun karena hikmah yang sangat besar yang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri beliau. Apa hikmahnya? Beliau alaihi salatu wasallam tidak bisa membaca dan menulis tulisan, ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut, ya wa ma kunta taslu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idzan lartaba al-mubtilun. Ya, dan kamu tidak pernah membaca kitab sebelummu dan juga tidak pernah menulis sesuatu dengan tanganmu. Apabila engkau ya pernah membaca dan menulis, maka ragulah orang-orang yang mengingkarimu. Akan semakin besar keraguan-raguan mereka. Kenapa? Karena mengira engkau ini mengambil dari kitab-kitab umat-umat terdahulu. Ya, jadi mereka akan mengatakan, oh Muhammad ini mengambil dari kitab-kitab terdahulu. Makanya kata Al-Imam Syauqani rahimahullahu ta'ala, beliau rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Qadir, beliau menyebutkan seandainya Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang mampu membaca dan menulis, tentu orang-orang akan berkata bahwa ajaran beliau hanyalah dari hasil membaca kitab-kitab Allah yang sebelumnya. Ya, kita lihat misalnya kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, dalam Al-Quran, surat yang ke-12 dalam Al-Quran, surat Yusuf, kita dapati kisah Nabi Yusuf yang dituturkan dalam Al-Quran itu sama dengan kisah Nabi Yusuf yang dituturkan dalam Injil atau dalam Taurat. Ya. Nah, kalau misalnya kita katakan Nabi alaihissalam itu bisa membaca, bisa menulis, bisa jadi orang mengatakan Nabi menyalin ini dari Injil, dari Taurat. Nah, tapi kita katakan Nabi kita itu tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Sehingga apa yang Anda katakan bahwa dia mengambil dari kitab suci umat terdahulu tidak benar. Beliau adalah orang yang ummi, Rasul yang ummi, yang tidak bisa menulis. Ya, sehingga tidak lain dan tidak bukan, ya Nabi alaihissalam itu hanya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau alaihissalam menyampaikan dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha. Hanya saja yang beliau sampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Ya, jadi ini alasan mengapa Nabi alaihissalam ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang ummi untuk menjaga orisinalitas wahyu. Baik, kemudian beliau alaihissalam ketika itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usia 40 tahun, ya. Apa rahasianya beliau diutus dalam usia 40 tahun? Kata para ulama, ya usia 40 tahun itu puncak kedewasaan. Artinya hilang kenakalan-kenakalan, pikiran-pikiran yang tidak matang, ya, pikiran-pikiran kekanak-kanakan itu hilang di usia 40 tahun. Oleh karena itulah Nabi alaihissalam itu diutus di usia 40 tahun. Jadi ada benarnya life begin at 40, ya, hidup itu dimulai di usia 40 tahun karena memang di usia 40 tahun seseorang itu berada di puncak kematangannya. Jadi kalau 40 tahun tapi masih anak-anak, masih kekanak-kanakan, nah ini ada yang aneh, ya. Harusnya orang usia 40 tahun itu dia sudah matang dan dewasa. Dalam Al-Quran, surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang yang berusia 40 tahun. Ya, idza balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanah. Ya, apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika, ya, wa inni minal muslimin.
Apabila seseorang itu telah dewasa dan usianya telah berusia 40 tahun, dia berdoa, wahai Rabbku, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku bisa berbuat amalan yang soleh yang engkau ridhoi, dan berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya, ini adalah persiapan-persiapan yang ada pada diri Nabi alaihissalam sebelum beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah kita telah selesaikan pembahasan tentang pembangunan kembali Ka'bah dan persiapan-persiapan ya pada sosok Nabi alaihissalam sebelum beliau alaihissalam diangkat menjadi nabi. Insya Allah besok kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu berkenaan dengan turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi alaihissalam. Ya, bagaimana proses turunnya wahyu kepada beliau alaihissalam, ini insya Allah akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Nakif ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.